PKS itu sangat luas dalam politik, fleksibel, humble, namun sangat ketat menjaga dalam fatsun kita bernegara. Pergi ke Ancol naik Kopaja, ongkos dibayar saatlah tiba. PKS siap berkoalisi dengan siapa aja. Oke. Terutama mereka yang selalu setia. Kanda Erlangga. Oh, Erlangga. Oke. Gimana Beb? Bang, udahlah Bang. Kita ikut aja. Di langit kita bersatu, di darat biarkan saja dia berjalan. Kita jadi kunci. Memang membentuk koalisi ini nggak mudah, Bang Refli, ya. Karena angka presiden threshold ini kita terlalu nggak wajar dan kurang pantas dalam demokrasi. Oke. Ya, ini kurang sehat juga untuk demokrasi. Jadi angka PT juga harus dikurangi. Kalau PT yang tinggi, maka capresnya sedikit. Ya. Ini kan bingung kita mencari koalisinya, terbatas. Malah bisa dua aja kayak kemarin kan? DPR sedikit, prestasi keterbelahan masyarakatnya makin tinggi. Kita nggak mau. Iya. Dan PKS akan berusaha membuat poros 3. Oh, poros 3. Karena kalau golden ticket udah selesai, Bos. Iya. Udah selesai, jangan dihitung. Golden... Dia pasti akan maju. Iya. Nah, ini hamba Allah sudah ada nih KIB. Iya, iya. PKS bukan nggak diundang KIB, kita bersedia dengan KIB, tapi kita nggak mau dikunci. Jadi KIB itu hamba Allah. Ya, jadi orang-orang baik, orang-orang soleh yang akan Jadi saya kira KIB itu adalah kendaraan untuk hamba Allah, bukan? Bukan, kendaraan orang-orang baik yang akan membantu suksesnya pemilihan presiden. Oke, jadi dia satu poros, ya kan? Satu poros. Poros saya bangga dengan KIB itu. Poros berikutnya poros utama. Nah, tunggu dulu. PDIP, jadi gini, kalau KIB Gerindra sudah berbuat, terus kita milad kemarin. Ya. Dalam milad itu kita memfasilitasi para tokoh nasional, capres, gubernur untuk berbicara di depan PKS. Oke, siapa aja? Anies. Anies datang, Sandy datang, siapa lagi? Zul datang, terus siapa lagi? Oke, nah tapi yang pakai typing ada Surya Paloh, ada siapa? Allahumma sholli Muhammad. Dari Davos, Erlangga, terus ada juga ibu dari Jawa Timur, Hovifah, terus ada juga Sandy datang juga langsung. Artinya komplit. Golkar pun mau datang. Yang langsung ngomong di panggung siapa? Mohaimin, Zul, Anies. Sandy, Anies. Oke, 4 itu ya. Yang lainnya typing. Tapi yang rame cuma Anies doang kayak yang karena Anies ini kalau di Jakarta PKS lah punyanya. Oh gitu ya. Kan tapi tapi PKS cabang Jakarta. Jadi PKS kalau udah Jakarta Jawa Barat, Anies tuh sangat dekat. Oke. Pertanyaannya kalau nasional Anies bisa nggak, itu yang jadi problem. Yang kita pertanyakan nanti. Jadi kalau buat Jakarta udahlah PKS pasti jadi semangat semua ya. Kita nggak mau ada keterbelahan masyarakat. Capek Mas. Iya. Semalam saya dialog di Metro TV. Ujung-ujung dari tentang damai berwibawa, bicaranya tentang identitas lah, polarisasi dan sebagainya. Identitasnya nggak bisa diadakan tuh nggak mungkin. Itu akan ada. Itu kan gifted. Itu akan ada. Anda orang mana? Palembang. Iya. Oke nggak Anda akan beri identitas Palembang? Nggak apa-apa. Itu berarti identitas nggak? Orang Palembang itu sengsara kalau nggak bisa makan pempek. Jadi nggak ada cerita. Jadi paling kita minimize. Ini kan bicaranya kalau identitas tuh agama. Ujungnya juga nanti agama juga ini kan. Tapi kita anggap minimal nanti calon haji dan hajah. Hari-hari nggak mau pakai hajinya. Begitu pengen pilpres, haji semua. Begitu pilkada, haji semua. Soleh dan soleha. Dan biasanya yang nggak biasa pakai sorban. Lalu biasanya nggak sholat subuh di masjid, jemaah keliling makan.
Tapi itu jadi bagus juga. Moga-moga jadi kelanjutan. Jadi kita nggak mau ada pola terjadi strict dua itu. Makanya PKS kreatif. Kemarin kita ini adalah forum untuk kolaborasi melayani Indonesia. Nah, itu di Milad kita buat. Legar, abang bisa lihat nanti videonya, abang ikutin bagaimana kejadian. Oh, itu pasti sekjen yang ngomong itu yang begitu-begitu ya? Akhirnya pada saat itu juga ada Zul bicara, dan dia menarik Caimin ini menanggapi undangan kita. Artinya karena dia sama visinya rahmatan lil alamin dan sebagainya, sehingga kita juga berharap ini bisa ketemu sambutannya. Nah, pada waktu yang sama problema PT ini berat nih. Karena tinggi sekali, ya kita juga PKS mendorong penurunan PT. Gimana caranya? Ya kita ajukan aja judicial review, tapi kita mungkin nggak sama dengan 0%, mungkin kita bisa kasih angka yang berbeda. Nah, kita lihat aja berapa pekan yang akan datang, putusnya berapa? Kapan? Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi ya? Lagi. Oh, sudah mau mengajukan ya? Oh, sudah akan mengajukan. Mungkin antara, saya nggak tahu persisnya ya, mereka digodok apakah 5%, apakah 10%, kita lihat nanti. So, ada contohnya perbandingan di beberapa negara. Kita ada punya contoh. Jadi ada itu contohnya, benchmarknya itu parliamentary threshold pasti, bukan presidential threshold. Yang jelas angka itu nggak presidential threshold. Yang jelas bahwa angka itu tidak 0%, tapi juga tidak tinggi-tinggi amat gitu. Gitulah kira-kira. Kalau mau presiden itu 3% presidennya tahun 1999 2004. Ya sudah, itu ada tim kita ya, tim yang bekerja. Saya nggak fokus dengan bab itu. Intinya PKS termasuk yang mendorong ada penuhnya PT agar jumlah pasangan calonnya jangan terbatas. Ini sangat terbatas guys. Semakin banyak masyarakat akan memiliki alternatif. Kalau kecil, alternatifnya banyak. Kalau capresnya banyak, enak juga RH Channel untuk mengundang mereka kan? Iya, dan jadi makin hidup. Kalau cuma 2, apalagi 2 sudah ada pesan-pesan kekuasaan, lo ngapain datang ke sana? Kita udah pasti menang, kira-kira begitu ya. 2 ini lelah. Bikin hangat. Oleh karena itu, ikan gabus punya insang. Pohon pinus tinggi menjulang. Capres lebih dari 2 pasang, pemilu akan berlangsung senang. Oh, luar biasa. Cakep gitu. Luar biasa, cakep ya kan? Jadi pertanyaan saya tanya juga, di mana-mana ikan berenang, ya kan? Ada modalnya. Bentar dulu. Di mana-mana ikan berenang, ya kan? Tapi air tetap tenang, ya kan? Capres lebih 2 pasang kita senang, dan yang penting PKS menang. Merdeka. Saya mau bilang takbir takut pada bingung. Jadi soal dengan siapa PKS berkoalisi ini masalah tersendiri, Pak. Sambil minum ya. Silakan. Terlalu semangat pantun-pantun. Karena Bang Refli ini acaranya asyik, relax, slow, dan panjang jamnya. Itulah enak. Saya boleh pakai kopi juga dong? Boleh. Kopi. Jadi itu hal gampang, Bang. PKS itu sangat luas dalam politik. Fleksibel, humble, namun sangat ketat menjaga dalam fatsun kita bernegara. Itu penting. Coba lihat ya track record PKS, kita lihat. Ya, kita bisa 2 periode dalam pemerintahan. Zaman SBY. Kita ada menteri, ada dubes. Dan jangan lupa PKS itu partai yang dari awal mendukung. Bukan mengusung. Mengusung, bukan gandulin di putaran kedua, bukan? Ya kan, dari awal. Kita mengerti bagaimana cara untuk menang pada saat itu. Ambil aja ininya, sekalian. Jadi kalau kita lihat, kita juga biasa dalam pemerintahan, kita ada biasa di luar pemerintahan, jam terbang ada. Dan kita juga nggak tegang-tegang ada di luar pemerintahan. Namun ketika sebagian besar berbondong-bondong ke pemerintah nih, pada pemerintah semangat semua, kita bisa berdiri sendiri, ngambil tanggung jawab, sebagai kekuatan penyeimbang. Bib, silakan minum ya. Nah, ini minum. Pertanyaannya, Bang Refli, nggak sehat kalau semua. Nggak pakai gula kan? Nggak sehat kalau semua ke pemerintahan. Itulah demokrasi. Demokrasi itu perlu ada balancing, ada check and balance. Jadi sehingga kami siap PKS ada di luar. Jangankan politik, roda saja pakai balancing juga. Oh, kopi mana nih enak sekali, Palembang? Kopi Palembang ini. Oh iya. Kopi Palembang.
Kalau mau pakai gula, enggak. Saya bukan pemain gula. Saya udah gula udah banyak. Luar biasa. Jadi kita ada di dalam, di luar biasa-biasa aja, Bang. Ya. Jadi PKS selalu menjaga dengan sahabat-sahabat, mitra, relasi dengan baik ke berbagai pihak. Ya. Ya. Jadi itulah makanya kita pengalaman di luar, pengalaman di dalam udah tahu. Ketika di luar kita sungguh pun kita di luar, kalau pemerintah baik, kita akan katakan baik, Bang. Karena kita dasarnya ilmiah, by data. Tetapi kalau tidak baik ya kita akan katakan. Dan kita akan bantu menjelaskan untuk memberikan, dan itulah tugas kita di parlemen. Makanya ya kita bertahan dengan posisi kita di luar pemerintahan. Kalau mau ngambil enaknya sih gampang-gampang aja, tapi buat kita kok bernegara ini kita siap di luar untuk supaya kontrol. Ya. Pergi ke Ancol naik Kopaja. Ini kalau nggak pakai gini tegang masalah. Minum kopi dulu, minum kopi. Kopi. Ongkos dibayar saatlah tiba. Oke, luar biasa. PKS siap berkoalisi dengan siapa aja. Oke. Terutama mereka yang selalu setia. Luar biasa. Jadi kemarin tuh Milad, Zul tuh ngajak kita, Bang. Ayo PKS mari bergabung. Saya tuh kontek-kontekan dengan Kanda Erlangga. Erlangga, oke. Gimana Beb? Bang, udahlah Bang. Kita ikut aja. Di langit kita bersatu, di darat biarkan saja dia berjalan. Kita jadi kunci. Biasa. Kita mengerti bagaimana itu. Tapi kita ini wait and see lah. Kita akan lihat flow ini kayak apa. Mau kemana sih ini bagaimana. Karena prinsip PKS kan nggak besar, Bang. Kecil. Tetapi PKS itu 50 kursi. 50 kursi. Dan masih butuh 65 lagi kalau untuk. Kalau PKS dengan PKB udah 58 tinggal 7 dan. Ya, tapi 7 kan tetap satu partai. Satu partai kita ambillah salah satu, mau P3 ke, PAN ke, atau Nasdem ke, atau Demokrat ke. Oke. Kita siap, nggak ada masalah. Oke. Iya kan? Ya sudah, yang udah berpengalaman kan udah dengan pengalaman, biar aja berlanjut gitu. Nah, kita cari suasana wajah segar. Nah, jadi ketika diajak di Indonesia Bersatu, kita bukan tidak mau. Kita bukan tidak mungkin, bukan mustahil kalau kita bergabung dengan KIB. Enggak, biasa-biasa saja. Biasa aja. Cuma begitu kita lihat jalan, kita lihat peta nih. Ini kalau kita bersatu dengan tawaran yang guyon-guyonan ketika di Milad, bergayung bersambut karena rahmatan lil alamin, kita ingin ketemu Kalimatus Sawa, titik temu. Ketemulah ini. Saya telepon Cak Imin dan Pak Zul, Jazilul maksudnya, Jazilul Fawaid. Bergayung bersambut lah PKS seakan-akan bahwa PKB menyambut tawaran itu dan PKB mengajak lagi. Ayo kita, kata kita welcome, orang kita yang ngundang kok. Kita mau bercinta kok. Mau cari jodoh. Luar biasa. Dan mencari jodoh ini perlu waktu.